Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Bertemu lagi ya dengan Ibu Rizky di sini di jam yang sama, di tempat yang sama, dan seperti biasa Ibu mau memberikan bimbingan klasikal kepada kalian kali ini dengan tema Stop Bullying. Nah, sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar bimbingan klasikal pada kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi di sini Ibu mau membahas stop bullying. Pasti kalian udah pada familiar ya dengan istilah bullying ini. Apa sih bullying itu? Jadi untuk pengertian bullying sendiri adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain ya, atau korban yang lebih lemah darinya. Nah, tentu perilaku bullying ini sangat disayangkan sekali karena ini sudah menjadi tradisi dari masyarakat kita ya, yang memang ini perlu adanya perhatian yang lebih lah. Bullying ini sendiri terjadi ketika sekelompok orang mengganggu seseorang yang lain ya, baik secara fisik maupun psikologisnya, dan mengancam properti, reputasi atau penerimaan sosial seseorang, serta dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Nah, gini teman-teman, jika kalian merasakan ada seseorang yang lain yang mengancam kalian, mencemooh kalian, atau apapun itu yang sudah Ibu Guru sebutkan tadi di atas seperti pengertiannya itu, maka kalian harus waspada karena itu sudah termasuk ke dalam perilaku bullying yang itu harus dihindari teman-teman. Untuk memastikan bahwa ada seseorang yang melakukan perilaku bullying kepada kita ataupun justru kita sendiri yang melakukan perilaku tersebut. Nah, ini ada jenis-jenisnya. Beberapa jenisnya, yang pertama yaitu ada bullying secara verbal. Sesuai namanya, perilaku bullying ini dapat berupa seperti julukan nama, memanggil nama jelek kita gitu ya, atau mengfitnah atau mengkritik berupa penghinaan atau pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual mungkin, atau pelecehan seksual, teror dan lain sebagainya yang itu berupa verbal. Seperti itu bisa dikategorikan sebagai perilaku bullying secara verbal. Jadi perilaku bullying secara verbal ini itu yang paling mudah dilakukan ya, dan yang paling sering dilakukan ya emang itu perilaku bullying secara verbal. Dan biasanya ini itu akan menjadi awal langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Nah, untuk yang kedua ini ada perilaku bullying secara fisik. Nah, yang termasuk dalam jenis ini ialah memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, yang tentunya itu ada kontak fisik secara langsung baik dari si pelaku ataupun si korban. Biasanya remaja yang banyak melakukan perilaku bullying secara fisik ini, dia itu adalah pelaku yang paling bermasalah dan cenderung akan beralih pada tindakan-tindakan kriminal yang lebih lanjut. Untuk yang ketiga ada bullying secara relasional atau sosial. Bullying jenis ini itu merupakan pelemahan harga diri korban secara sistematis menuju pengabaian, pengucilan atau penghindaran lah ya. Dan jenis perilaku ini itu dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, atau cibiran, atau tawa yang mengejek dan sebagainya. Dan bullying yang seperti ini itu bullying yang cenderung sulit untuk dikenali lah, atau paling sulit untuk dideteksi dari luar. Untuk yang keempat ada bullying cyber atau bullying elektronik.
Nah, bullying ini merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan oleh pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, HP, eh, internet, media sosial, SMS, dan lain sebagainya. Biasanya bullying ini itu ditunjukkan untuk meneror si korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, atau rekaman video atau film yang sifatnya ini mengintimidasi lah, atau menyakiti atau menyudutkan si korban. Nah, tentunya bullying ini juga disebabkan oleh beberapa hal, dan sebab-sebab munculnya perilaku bullying ini, yang pertama, bullying ini terjadi secara turun-temurun dari senior. Nah, itu tidak dapat dipungkiri ya, karena emang namanya regenerasi itu pasti ada. Karena terkadang itu ada beberapa individu yang tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, sehingga dia ketika melihat sesuatu yang tidak benar, maka dia menganggap itu sebagai contoh. Sehingga dia melakukan hal yang menurutnya itu benar, padahal tidak benar. Yang kedua, sebab-sebab munculnya bullying ini terjadi karena keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perilaku yang sama. Itu juga sering kita temui di masyarakat kita. Yang ketiga, adanya perasaan ingin menunjukkan kekuasaan atau kekuatan yang dia miliki. Yang keempat, kecewa karena orang lain ini tidak berperilaku seperti yang dia harapkan. Yang keempat, dorongan untuk merasakan kepuasan ya, agar dia mendapatkan kepuasan. Dan sebenarnya masih banyak lagi sebab-sebab munculnya bullying ini. Selanjutnya, dampak negatif dari perilaku bullying ini dari sisi korban sendiri, diantaranya yang pertama, terganggu fisiknya seperti cedera, sakit hati, dan sebagainya. Yang kedua, tertekan psikisnya atau kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa bersalah, rasa tidak nyaman. Yang ketiga, pergaulan sosial ini juga terganggu seperti minder, grogi, pendiam, tertutup, tidak konsentrasi dalam belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya ranking ataupun tidak naik kelas. Nah, supaya kita terhindar dari bullying ini, supaya kita tidak menjadi korban, alangkah baiknya jika kita mencegah hal tersebut agar tidak terjadi kepada kita. Untuk mencegah hal tersebut, yang pertama ada hindari memakai atau membawa barang-barang yang berlebihan atau yang mahal. Yang kedua, jangan sendirian terutama di tempat yang sepi. Yang ketiga, tentunya hindari ya, cari gara-gara sama pelaku. Yang keempat, jangan berada di dekat orang yang suka melakukan pembulian ini. Nah, yang kelima, kenali dan juga perhatikan pelaku bullying ini. Yang terakhir, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan pembulian. Nah, tadi kan mencegah ya. Selanjutnya, bagaimana untuk melawan pelaku bullying? Apa yang harus kita lakukan? Sikap apa yang harus kita ambil? Yang pertama, jadilah orang yang percaya diri, tunjukkan ketahanan diri, bahwa kita ini tidak mau mengganggu dan diganggu. Yang kedua, bersikap tenang saat ada yang mengganggu, dan jangan biarkan emosi terpancing. Jika melihat ada korban yang diganggu, atau melihat teman yang menjadi korban, maka kita harus menolong dia, dan kalau bisa dilaporkan. Yang keempat, lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Keempat, orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan apa
yang mereka lakukan. Kemudian laporkan pada orang tua, guru atau pihak berwajib. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Nah, itu teman-teman, tadi udah Ibu Guru jelaskan mengenai stop bullying ini. Jangan sampai bullying ini terjadi di antara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.